Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 2024, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Mataram. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang seni rupa tradisional Sasambu. Saya Syifa Fauzia selaku moderator dan penyampai materi tentang seni rupa suku Samawa. Pertama, ada rekan saya Muna Evalianti yang akan memaparkan tentang seni rupa tradisional suku Sasak. Dilanjutkan oleh rekan saya Hasan yang akan menyampaikan tentang seni rupa tradisional suku Bojo. Dan terakhir ada rekan saya Dila Pertiwi Anugrah yang akan memaparkan tentang seni rupa suku Bojo. Simak videonya. Seni rupa suku Sasak, Lombok adalah pulau yang terkenal dengan keindahan alamnya yang eksotis di Nusa Tenggara Barat. Pulau ini bak permata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Berikut beberapa seni rupa yang terdapat di Lombok. Pertama, kain tenun songket. Lombok terkenal dengan kain tenunnya yang juga ciamik. Lombok merupakan salah satu jenis kerajinan tangan yang dilestarikan oleh masyarakat Lombok secara turun-temurun. Perempuan sering dilatih pada usia dini dan warga telah menenun kain sejak dahulu kala. Kain khas Lombok adalah songket. Ini adalah kain tersendiri, tenun buatan tangan atau tradisional terdiri dari benang yang dirangkai dalam dua arah, memanjang dan melintang. Corak yang ditampilkan pada tenun songket ini merupakan corak khas yang berasal dari Pulau Lombok. Biasanya kain songket yang sudah jadi memiliki pola timbul dan dalam pada permukaan kainnya. Jika dilihat, sangat indah dan elegan. Proses pembuatan kain songket juga memakan waktu yang lama karena polanya yang cukup rumit. Selanjutnya, kain tenun rangrang. Selain songket, kain tenun khas Lombok lainnya adalah tenun baris. Sama songket, kain tenun rangrang menggunakan metode tenun tradisional. Untuk sementara, kain tenun songket juga memiliki pola yang beragam. Kain tenun baris memiliki pola zigzag dan bergelombang. Seni rupa selanjutnya yang terdapat di Pulau Lombok adalah mutiara Lombok. Mutiara adalah batu permata yang lahir dari hewan laut, khususnya tiram. Di Lombok banyak pengrajin mutiara yang menjual produk olahannya. Mutiara Lombok murni merupakan mutiara yang mampu bersaing dengan mutiara dari luar negeri. Bukan hanya itu saja, mutiara di Lombok termasuk ke dalam jajaran mutiara laut selatan yang bisa dikatakan mutiara terbaik di dunia. Karena kepopulerannya, banyak orang yang ingin membeli mutiara ini loh. Selanjutnya kita beralih ke Lombok Barat, tepatnya di Desa Banyumulek. Terdapat kerajinan gerabah. Tembikar adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat yang dibuat menjadi berbagai produk. Untuk melakukan ini yang dibutuhkan adalah tingkat kesabaran yang cukup tinggi. Selain itu, pengalaman yang didapat akan menentukan bagus atau tidak hasil dari pembuatan gerabah. Di Pulau Lombok sendiri terdapat daerah produksi gerabah, yaitu di Desa Banyumulek, Lombok Barat. Keramik yang diproduksi ini kualitasnya cukup baik karena gerabah dapat bersaing di pasar luar negeri. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak peminat grosir gerabah di Desa Banyumulek ini. Produk gerabah ini hadir dalam bentuk vas bunga, keramik dekoratif, furnitur, dan lainnya. Dengan keindahan dan bentuknya yang unik, gerabah ini bisa Anda bawa pulang sebagai penghias rumah. Seni rupa selanjutnya ada anyaman ketak. Ketak adalah tanaman liar yang tumbuh di Lombok. Benang dari pohon ketak ini kemudian ditenun menjadi berbagai macam barang seperti tatakan gelas, kotak perhiasan, meja, tas, dan lainnya. Pembuatannya membutuhkan banyak kesabaran karena tenun-tenunan ini rumit dan detail sehingga hasilnya yang apik dan sangat indah. Ya, kita beralih kepada tetangga Pulau Lombok, yaitu Pulau Sumbawa. Kali ini saya akan membahas tentang seni rupa suku Samawa. Salah satunya adalah kelingking. Kelingking adalah istilah seni rupa daerah Sumbawa yang berarti membuat hiasan atau hiasan pada suatu benda tertentu dengan menggunakan teknik menghias. Hasilnya berupa langit kelingking, clay alang, tabola, peti kayu berhias, gerabah, dan sebagainya. Bentuk seni ini sudah berlangsung lama, mendapatkan pengaruh Hindu dengan motif tumbuhan hias, dan selanjutnya pengaruh Islam. Berbagai bentuk hiasan-hiasan kelingking yang dikenal di tanah Samawa, seperti lonto engal,
atau ragam sulur, kembang santangi atau ragam bunga, pohon hayat, pucuk rebung, gelambok, selimpat atau jalinan, naga, burung, manusia, dan binatang seperti sapi, kuda, kerbau, dan sebagainya. Ragam hias seni kelingking bagi masyarakat Sumbawa mempunyai makna tertentu. Contohnya seperti selimpat, melambangkan percintaan dan kerukunan. Pio atau burung, melambangkan roh nenek moyang. Pohon hayat sebagai lambang kehidupan manusia. Manusia sebagai melambangkan kerakyatan. Naga melambangkan kesuburan dan cecak melambangkan penangkal kejahatan. Yang ketiga yaitu seni rupa suku Bojo atau bisa disebut suku Bima. Ini merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Bima di Nusantara Tenggara Barat. Berbagai kesenian suku Bima telah menjadi bukti bahwa suku ini memiliki kekayaan budaya menarik. Adapun berbagai kesenian kerajinan suku Bima. Yang pertama, kerajinan tenun atau tembegoli atau bahasa Bimanya. Tenun tembegoli ini adalah salah satu bentuk kerajinan tenun tradisional suku Bima. Tenun ini diproduksi secara handmade oleh para perempuan Bima yang memiliki keterampilan dalam menenun. Tembegoli ini memiliki pola yang khas dengan warna-warna yang cerah dan motif-motif tradisional. Dan kain tenun ini digunakan dalam berbagai acara seperti acara adat, pernikahan, upacara, dan festival budaya. Sebagai simbol identitas dan kebanggaan suku Bojo atau suku Bima. Terus yang kedua terkait dari tenun juga yaitu rimpu. Rimpu ini adalah tradisi pemakaian khas bagi wanita suku Bima, yakni menggunakan sarung tenun khas Bima yang disebut tembegoli. Cara pemakaiannya yaitu melibatkan dua lembar kain, di mana satu lembar pertama dililitkan di kepala dengan bagian wajah yang terbuka. Sementara sisanya kain dibiarkan terjulur sehingga ke perut menutupi lengan dan telapak tangan. Dan kemudian setelah itu kain kedua digunakan dengan cara melipatnya di pinggang hingga ke bawah mirip dengan penggunaan kain sarung pada umumnya. Kesenian suku Bima memberikan gambaran tentang kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh suku ini. Dengan ini bisa mempertahankan dan mengembangkan kesenian atau kerajinan suku Bima. Kita dapat memperkuat identitas budaya mereka dan melestarikan warisan budaya yang berharga ini. Kemudian mari kita bahas beberapa kain tenun yang ada di kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Sarung merupakan sepotong kain lebar yang dijahit pada kedua ujungnya sehingga berbentuk seperti pipa atau tabung. Meski selalu diidentikan dengan gaya busana pria, namun ternyata sarung juga kerap digunakan oleh para wanita di jumlah daerah di Indonesia. Salah satunya di kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Sarung atau dalam bahasa setempat disebut dengan nama tembe, merupakan produk kerajinan bernilai tinggi yang diciptakan dari tenunan benang kapas dengan cara tradisional. Produksi tanaman kapas yang begitu melimpah, ditambah lagi dengan peraturan adat kesultanan yang mewajibkan agar setiap wanita Bima menguasai keterampilan menenun, rupanya mampu memberikan dorongan yang cukup besar terhadap keberlangsungan produksi kain tenun Bojo. Berdasarkan jenis dan bahan bakunya, kain tenun Bojo jenis tembe ini masih terbagi lagi dalam beberapa kategori, di antaranya berupa tembe songke, tembe kafanae, tembe mee, dan tembe goli. Mari kita bahas jenis tembe songke. Tembe songke atau sarung songket merupakan sejenis sarung yang selajim dikenakan oleh para wanita Bima saat upacara adat ataupun upacara keagamaan. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan tembe songke umumnya didatangkan dari luar Bima, yaitu dari Malaka atau Malaysia dan Danabara atau Singapura. Untuk mempercantik tampilan tembe songke bermotif bunga samobu, bunga satako, padowaji, dan kakando, ditambahkan pula hiasan benang emas maupun perak. Kemudian selanjutnya tembe kafanae. Tembe kafanae atau sarung dari benang besar merupakan sarung tenun yang terbuat dari benang khususnya yang diciptakan oleh para penenun.
Berbeda dengan kain tenun pada umumnya, secara garis besar terdapat 4 jenis motif tembe kafanae yang sudah terbilang langka dan mahal harganya. Salah satunya yaitu tembe balimpida bermotif kotak-kotak kecil yang berbentuk dari pertemuan garis-garis lurus. Warna dasar kain tenun jenis ini adalah hitam, coklat, dan putih. Kemudian selanjutnya tembe mee. Tembe mee merupakan kain tenun khas Bima yang memiliki warna dasar hitam atau mee tanpa motif. Berdasarkan dari asalnya, jenis tembe ini dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu tembe mee Ntonggu yang berasal dari Desa Ntonggu, tembe wera dari Kecamatan Wera, dan tembe mee Donggo dari Donggo Ipa. Kemudian yang terakhir yaitu tembenggoli. Secara keseluruhan, tembenggoli memiliki banyak persamaan dengan tembe kafanae. Hanya saja jenis benang yang digunakan berbeda, yaitu berupa benang buatan pabrik. Jenis kain ini mulai dari dikenal luas oleh masyarakat Bima pada tahun 1970-an atau 1970-an. Sekian pemaparan terkait seni rupa suku Sasambo yang kami bawakan. Semoga informasinya membantu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.